Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil Integrate Marketing Communication Samsung. Next. Oke, di sini nama anggota kelompok yang pertama ada Maria Zen, yang kedua Rafael Adib, izin berhalangan hadir, dan yang ketiga ada SL Afren, yang keempat ada Vanessa Haryanto, yang kelima Lea Luna, yang keenam Brilian Narendra, yang ketujuh saya sendiri Tiara Karisa, dan yang terakhir ada Wildan Sultan yang Hakim. Next. Ya, ada Rafael. Ulang lagi nggak sih tadi Iya aku ada. bilang akan hadir? Ya udah. Ya udah lang. Zoom-nya beneran Baru diulang nggak? Nggak usah, langsung bikin langsung link mulai aja, baru. nanti di-cut dari awal aja, di-cut. Mulai, Oh, silakan. iya. Mute-nya pada Kayaknya hadir mute, ya. guys. Mute. Integrate Marketing Communication. Izin gak mute ya karena nggak bisa dinyalain lagi nanti. Ya udah ya. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan Integrate Marketing Communication Samsung. Next. Oke, di sini ada nama anggota kelompok. Yang pertama ada Maria Zen, yang kedua ada Rafael Adif, yang ketiga Esa Friend, yang keempat Vanessa Rianto, yang kelima Lea Luna, yang keenam Brilian Narendra, yang ketujuh saya sendiri Tiara Carisa, dan yang terakhir ada Wildan Sultania Hakim. Next. Oke, di sini yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, Samsung ini menggunakan berbagai saluran pemasaran untuk menjangkau konsumen dan memperkuat posisinya di pasar. Pertama, mereka menjalin kemitraan dengan distributor lokal seperti Erafon yang memastikan produk mereka mudah diakses oleh konsumen di seluruh wilayah, serta membantu dalam promosi dan mengatasi masalah logistik. Kedua, Samsung memanfaatkan iklan kreatif di berbagai media termasuk televisi, media sosial, dan media cetak yang sering menampilkan fitur inovatif dari produk dan menggunakan selebriti untuk menarik perhatian audiens, sehingga meningkatkan kesadaran merek. Ketiga, kehadiran digital Samsung sangat kuat di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube, di mana mereka mengelola akun khusus untuk masing-masing negara guna terhubung lebih baik dengan konsumen lokal. Melalui kombinasi saluran-saluran ini, Samsung dapat memperkuat posisi mereknya dan memastikan produk mereka dikenal serta tersedia bagi konsumen di pasar global. Next. Selanjutnya ada di bab 2, analisis saluran dan pemasaran terpadu. Yang pertama ada analisis saluran pemasaran terpadu, yang dimana dalam persaingan ketat di industri aplikasi rumah tangga ini, saluran pemasaran menjadikan kunci untuk memastikan produk menjangkau pelanggannya dengan mudah, mempengaruhi keputusan pembelian, dan meningkatkan keputusan pelanggan. Samsung sebagai pemimpin global di industri elektronik, sukses memadukan inovasi teknologi dengan strategi pemasaran yang komprehensif. Perusahaan ini juga memanfaatkan tiga saluran untuk memperluas jangkauannya dari toko retail fisik, platform e-commerce, mitra industri. Selanjutnya ada di saluran pemasaran offline yang di mana ada toko retail, ada tempat pameran dagang dan iklan cetak. Di toko retail ini Samsung memasarkan produknya di official store Samsung, juga jaringan toko retail besar seperti di Electronic City atau di Hypermart. Lalu di tempat pameran dagang, mengikuti pameran dagang seperti event atau exhibition, contohnya kayak di Bifex, itu di mana tidak hanya memamerkan makanan dan minuman, tapi juga ada pameran dagang seperti home appliance ini. Lalu ada iklan cetak yang di mana iklan cetak ini atau surat-surat ini bisa dicetak langsung untuk menjangkau pelanggannya yang tidak menggunakan media sosial atau email. Selanjutnya ada saluran pemasaran online. Saluran pemasaran online ini ada dua pilihan, ada toko online dan juga media sosial, yang dimana memasarkan produknya tuh melalui webnya sendiri di Samsung.com. Juga di Samsung.com ini juga ada live chatnya. Lalu Samsung juga tuh memasarkan produknya di marketplace seperti kayak di Shopee, Tokopedia, atau Lazada. Lalu untuk di media sosial sendiri, Samsung ini mempromosikan produknya melalui platform media sosial yang diidentifikasikan platform yang menjangkau audiens yang lebih banyak seperti TikTok, Instagram. Lalu yang terakhir ada di mitra distribusi. Mitra distribusi ini memanfaatkan dealer atau juga distributor resmi. Kemitraan ini juga memungkinkan produk tersedia sampai ke daerah yang jauh, jadi yang jauh dari pusat kota. Jadi Samsung ini memastikan biar potensial pasarnya tuh sama sekali belum ada yang dimanfaatkan, jadi semuanya udah kesebar gitu.
Baik, selanjutnya ada analisis dari kekuatan dan juga kelemahan dari saluran yang mungkin sudah dijelaskan sebelumnya sama Nesa. Oke, yang pertama itu ada saluran pemasaran offline, di mana kelebihannya itu adalah ya pada dasarnya gitu ya, pemasaran offline atau pemasaran langsung itu adalah aktivitas marketing non-digital yang terjadi secara langsung. Melalui aktivitas ini, Samsung juga seperti ini informasinya, kesadaran, dan pengakuisisian konsumennya dapat dipastikan juga tersampaikan karena melalui offline. Lalu ketika menawarkan produk lewat pemasaran offline, interaksi langsung juga dengan konsumen juga jadi memungkinkan gitu. Lalu respons dari konsumen terhadap produk juga dapat diamati secara langsung. Selain itu, kedekatan dengan konsumen juga jadi bisa lebih dibangun gitu. Lalu untuk kekurangannya sendiri ada di waktu penjualan yang mungkinnya terbatas. Seperti mungkin toko offline itu mempunyai waktu operasi tersendiri ya, seperti teman-teman tahu, kayak toko offline biasanya beroperasi kayak 10 sampai 12 jam dalam sehari kayak gitu. Jadi nggak seluruh transaksi jual beli itu eh, bisa dilakukan di setiap waktu gitu. Jadi biasanya hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu itu saja. Selebihnya toko itu bisa ditutup dan juga tidak melayani pelanggan. Lalu ada yang kedua itu adalah saluran pemasaran online. Itu kelebihannya adalah jangkauan pasarnya sudah pasti lebih luas gitu. Jadi Samsung sendiri bisa apa namanya? Bisa menjangkau dunia internet yang lebih luas. Tentu saja juga itu berpengaruh dengan bisnis online. Nah, jarak antara pemilik eh, toko dan konsumen juga tidak menjadi penghalang keduanya untuk melakukan transaksi jual beli karena kan melewati online gitu. Lalu pemasaran toko online ini juga tidak hanya terbatas di area lokal saja, tapi bisa lebih luas bahkan di luar negeri gitu, internasional dan lain sebagainya. Lalu ada kekurangannya yang mana yaitu ada di kegiatan pemasaran secara online ini bergantung pada kecanggihan teknologi yang ada ya, seperti mungkin resiko untuk terjadinya kesalahan salah teknis dan lain sebagainya itu cukup besar. Misalnya kayak ada gangguan server, marketplace yang nggak bisa dibuka, dan lain sebagainya. Itu juga yang pasti udah bisa merugikan perusahaan Samsung sendiri. Yang ketiga ada di mitra distribusi. Untuk kelebihannya itu adalah distribusi ini tidak langsung memungkinkan kita untuk mendapatkan skalabilitas yang lebih mudah gitu. Maksudnya distribusi tidak langsung ini memungkinkan kita untuk mendapatkan skalabilitas yang lebih mudah. Jadi jika bisnis home appliance ini tuh tumbuh, kita tuh dapat dengan mudah menambahkan mitra distribusi tambahan atau memperluas jangkauan geografisnya. Dan yang mana hal ini tuh bisa jauh lebih fleksibel daripada membangun dan mengelola saluran distribusi langsung. Lalu ada kekurangannya sendiri yaitu eh, adalah produsen memiliki kontrol yang terbatas gitu atas penetapan harga, barang, dan jasa serta brandingnya. Boleh dilanjut oleh rekan saya, Jenny. Next. Di next aja, mungkin tadi lupa di next. Oke, poin selanjutnya pada bab 2 ini adalah pengaruh integrasi saluran pemasaran pada keputusan pembelian dan kepuasan pelanggan. Jadi, integrasi saluran pemasaran itu sangat berperan penting dalam industri home appliance. Selalu Samsung menggabungkan saluran offline, online, dan juga mitra distribusi. Nah, di sini tujuannya apa sih dari menggabungkan saluran ini? Tujuannya itu adalah menjangkau lebih banyak pelanggan, kemudian memberikan pengalaman pembelian yang lebih lancar, lebih mudah juga, dan meningkatkan loyalitas merek. By the next. Nah, oke, selanjutnya pengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, di sini itu bagaimana toko fisik dan juga toko online itu memengaruhi terhadap keputusan pembelian. Nah, kalau misalkan di toko fisik atau toko offline itu meningkatkan rasa percaya melalui interaksi langsung. Kita bisa melihat barangnya secara langsung. Kemudian kalau misalkan di saluran online itu lebih kepada kemudahan belanja dari rumah karena adanya live chat, media sosial juga, dan juga lebih praktis karena kita nggak perlu kemana-mana ke toko yang langsung. Oke, kemudian adalah kualitas integrasi. Nah, kualitas integrasi di sini yaitu konsistensi konten mempercepat keputusan pembelian. Dan promosi melalui media sosial juga itu dapat meningkatkan akses informasi sehingga konsumen ini bakal lebih tahu tentang produk kita. By the next. Nah, selanjutnya adalah pengaruh terhadap kepuasan pelanggan.
Nah, jangkauan pelanggan di sini adalah mitra mitra distribusi, di mana Samsung menggunakan mitra distribusi untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil dan juga memastikan pelanggan di berbagai wilayah itu mendapatkan akses yang sama terhadap produk, layanan, termasuk layanan prajual juga. Kemudian adalah interaksi dengan pelanggan. Nah, di sini ada media sosial, melalui media sosial dan juga melalui live chat. Melalui media sosial ini bisa menjadi sarana komunikasi langsung dengan pelanggan dan juga dapat membantu pelanggan untuk mendapatkan informasi produk secara cepat. Kemudian layanan live chat ini memberikan solusi cepat atas pertanyaan atau masalah pelanggan. Oke, boleh di next. Selanjutnya adalah maaf ini tantangan dan peluang harusnya. Oke, jadi eh, tantangannya ini adalah ya tadi ya tantangan dan peluang. Jadi tantangannya itu sendiri itu adalah menjadikan kita ketergantungan pada teknologi. Karena dan di sini juga bisa menyebabkan masalah karena ada gangguan teknis seperti server down atau kesalahan sistem dapat menghambat pengalaman pelanggan. Kemudian adalah kontrol terbatas melalui mitra distribusi. Penggunaan mitra distribusi membuat Samsung memiliki keterbatasan dalam mengendalikan harga produk di pasar, terus strategi promosi atau branding lokal. Kemudian adanya juga potensi perbedaan kualitas layanan dari mitra dapat mengaruhi persepsi merek. Selanjutnya peluangnya itu kita bisa memperluas jangkauan pasar. Nah, dengan adanya integrasi saluran seperti saluran online, Samsung dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas termasuk daerah terpencil dan bisa mendapatkan pelanggan baik offline maupun online. Kemudian adalah penguatan posisi merek global. Pendekatan multi saluran memberikan keunggulan kompetitif dengan memberikan pengalaman pelanggan yang terpadu dan konsisten. Dengan memanfaatkan teknologi dan data pelanggan, Samsung dapat memperkuat loyalitas dan reputasinya di pasar global. Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan isi dari bab 3 yaitu mengenai manajemen retail, grosir, dan logistik. Next. Nah, di sini ada rancangan mengenai rencana distribusi produk kulkas Samsung. Jadi yang pertama itu kita harus mengatur strategi pemilihan saluran distribusinya terlebih dahulu. Jadi Samsung ini mengadopsi pendekatan omnichannel dengan memanfaatkan retail fisik seperti Best Buy, Lowe's, Home Depot, dan e-commerce seperti Amazon dan toko daring Samsung. Kombinasi ini tuh memastikan cakupan distribusi secara optimal dengan visibilitas tinggi di retail fisik dan kenyamanan belanja daring. Penempatan produk strategis juga di area promosi meningkatkan perhatian pelanggan. Yang kedua ada optimalisasi logistik. Jadi logistik kulkas Samsung ini lebih mengutamakan efisiensi rantai pasok melalui teknologi AI dan IoT untuk memantau inventaris dengan memprediksi permintaan dan juga mengoptimalkan pengiriman. Gudang regional juga mempercepat pengiriman, sementara kemitraan dengan DHL harus memastikan keandalan distribusi internasional. Upaya ini dapat menekan biaya operasional dan meningkatkan kepuasan konsumen. Next. Nah, yang ketiga ini ada penempatan produksi di pasar. Jadi di toko fisik, penempatan di area strategis seperti pintu masuk dan demo interaktif fitur unggulan memperkuat daya tarik konsumen. Dalam e-commerce, algoritma pencarian cerdas dan promosi digital memudahkan pelanggan menemukan produk, meningkatkan pengalaman personal, dan konversi penjualan. Yang keempat ada layanan purna jual. Layanan purna jual ini berbasis digital yang mencakup aplikasi Samsung untuk panduan perawatan, perbaikan, dan pembaruan perangkat lunak. Garansi juga dapat diperpanjang seperti lalu pusat servis resmi dan fitur diagnostik mandiri dapat memperkuat kepercayaan pelanggan dan efisiensi penyelesaian masalah. Next. Yang terakhir ada inovasi distribusi dan berkelanjutan. Nah, jadi Samsung ini memprioritaskan keberlanjutan melalui penggunaan material ramah lingkungan,
pengurangan emisi karbon, dan efisiensi logistik. Teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi rantai pasok. Dengan memperkuat reputasi Samsung sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, serta meningkatkan daya saing di pasar global. Kemudian ada potensi mitra grosir dan kriteria pemilihan. Untuk Samsung sendiri telah membangun hubungan strategis dengan berbagai mitra grosir seperti Queen Appliance Wholesale dan PC Richard Son yang memiliki jaringan distribusi yang luas serta kemampuan dalam menangani produk yang premium. Kemitraan dengan Sam's Club juga memberikan akses langsung ke konsumen yang mencari produk berkualitas tinggi di pasar global yang besar. Selain itu, Samsung juga mendukung distribusi melalui mitra grosir berbasis e-commerce seperti Amazon Business yang menawarkan fleksibilitas dalam distribusi digital. Distributor lain seperti Home Depot juga menjadi mitra penting karena mereka memiliki fokus khusus pada peralatan rumah tangga, yang mana kolaborasi ini akan memastikan produk Samsung tersedia di pasar global dan domestik. Dengan efisiensi yang tinggi, diversifikasi mitra grosir ini akan memungkinkan distribusi kulkas Samsung menjangkau segmen konsumen yang lebih luas dan beragam. Kemudian bagian kedua yaitu kriteria pemilihan mitra grosir. Pemilihan mitra grosir oleh Samsung sendiri mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama yaitu termasuk dalam kapasitas grosir, efisiensi distribusi, dan fokus pasar. Mitra yang memiliki infrastruktur penyimpanan dan transportasi yang andal akan lebih disukai untuk mendukung pengiriman produk secara tepat waktu. Selain itu, mitra yang mampu memberikan layanan jual seperti perbaikan dan garansi memiliki nilai tambah yang mana dalam hal ini meningkatkan kepuasan konsumen serta kemampuan mitra untuk memasarkan produk premium juga menjadi strategi promosi yang inovatif juga menjadi salah satu yang paling penting. Samsung sendiri memprioritaskan mitra dengan reputasi baik di pasar elektronik guna menjaga citra merek. Faktor terakhir adalah kompatibilitas teknologi yang mana kemampuan dari kompatibilitas teknologi ini akan mampu untuk berintegrasi dengan sistem manajemen inventaris Samsung yang memungkinkan pemantauan stok secara real time. Boleh di next? Sehingga kurang lebih ada 5 manfaat yang kami dapat cakup dari strategi kemitraan grosir. Yang pertama adalah membantu Samsung untuk menjangkau berbagai jenis konsumen. Kemudian yang kedua memungkinkan distribusi massal dengan harga yang kompetitif. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya logistik melalui pengiriman dalam jumlah besar. Yang keempat mendukung ekspansi ke pasar internasional dengan memanfaatkan infrastruktur digital. Dan yang terakhir memberikan peluang promosi tambahan melalui showroom yang menarik. Sehingga dalam upaya Samsung sendiri untuk membangun ekosistem bisnis yang sehat, mereka berusaha untuk mengintegrasikan teknologi dan layanan. Yang mana pada Samsung sendiri memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung mitra grosir dalam proses distribusi serta pemasaran produk. Salah satu pendekatannya adalah dengan menggunakan platform SmartThings yang mendukung pemasaran kulkas pintar dengan fitur AI untuk efisiensi energi. Dengan menggunakan data analitik, Samsung juga dapat memonitor efisiensi mitra dalam mengelola inventaris serta pengiriman. Teknologi ini memastikan bahwa mitra grosir dapat mendukung strategi distribusi Samsung dengan sangat optimal. Next. Oke, selanjutnya kita ke rencana logistik efisien. Nah, untuk rencana logistik yang efisien yang dilakukan oleh Samsung sendiri, di sini terdapat 8 tahap. Untuk tahap yang pertama adalah Samsung membagi bisnis menjadi 4 divisi. Di antaranya adalah bisnis semikonduktor, bisnis solusi perangkat, lalu memori, dan juga bisnis teknologi konsumen. Pembagian divisi ini dilakukan untuk mengefisienkan waktu dan juga tenaga yang diperlukan. Lalu selanjutnya adalah manajemen SDM yang baik. Manajemen SDM yang dilakukan oleh Samsung berupa pengadaan program pelatihan, dan juga Samsung ini memberikan gaji yang kompetitif bagi karyawannya sehingga dapat meningkatkan loyalitas mereka. Lalu selanjutnya adalah pengembangan teknologi yang pesat. Sebagai brand teknologi yang sudah terkemuka di dunia, teknologi Samsung sudah pasti tidak diragukan lagi. Mereka memiliki divisi khusus untuk bagian research and development, dan juga divisi tersebut itu dibagi kepada 11 wilayah. Dan selanjutnya adalah penyebaran kantor pusat di berbagai wilayah. Nah, penyebaran kantor pusat ini berada di 216 lokasi dan juga berada di 76 negara. Sehingga customer tidak perlu repot-repot untuk mengakses produk Samsung dan dapat memperoleh produk Samsung dimanapun mereka berada. Lalu dilanjut adalah dengan mengaplikasikan konsep ekonomi melingkar. Nah, konsep ekonomi melingkar ini dilakukan sebagai upaya untuk lebih menghemat biaya dengan cara menggunakan sistem seperti daur ulang. Jadi produk-produk Samsung yang bagian-bagiannya masih digunakan
digunakan kembali dan diperbagi kembali sehingga dijadikan produk baru. Dan juga untuk seperti bahan-bahan hidrogen fluorida dan juga chipset, Samsung mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara impor dari Jepang. Dan selanjutnya, Samsung juga menyebarkan pabrik di berbagai negara. Di antaranya ada 6 negara, yaitu Indonesia, India, Vietnam, terus Korea Selatan, Brazil, dan juga ya, pembagian pabrik ini ditujukan supaya distribusi produk Samsung ini dapat dilakukan dengan lancar dan juga tidak memakan waktu yang lama. Lalu selanjutnya adalah metode pemasaran yang dilakukan Samsung. Metode pemasaran Samsung yaitu dengan metode diferensiasi. Mengapa demikian diferensiasi? Dikarenakan harga-harga Samsung itu relatif mahal. Jadi tidak mungkin bersaing dengan cara menurunkan harga mereka. Jadi Samsung lebih memilih untuk meningkatkan kualitas mereka dan juga untuk lebih meningkatkan lagi teknologi-teknologi mereka. Sehingga lebih bersaing dari segi teknologi dibandingkan dengan dan yang terakhir adalah layanan purna jual yang baik. Layanan purna jual Samsung ini berupa sebuah penempelan barcode dalam setiap produk Samsung yang nantinya bisa kita scan dan dapat kita akses untuk mengakses ke web Samsung. Nah, web ini diperuntukkan untuk kita untuk mendapatkan beberapa informasi mengenai produk-produk Samsung dan juga untuk mendapatkan beberapa penawaran. Nah, selain berupa barcode juga, Samsung juga memberikan garansi untuk setiap produknya, sehingga jika terdapat keluhan atau terdapat cacat produk dapat melakukan untuk pengembalian barang dan juga diganti yang baru. Nah, untuk selanjutnya mungkin kesimpulan dilanjut oleh teman saya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil di industri aplikasi rumah semakin kompetitif dengan kemajuan teknologi, perubahan preferensi konsumen, dan integrasi saluran pemasaran. Dan di sini Samsung berhasil memanfaatkan strategi pemasaran terpadu melalui saluran offline atau toko retail dan pameran, online atau e-commerce dan media sosial, serta kemitraan dengan distributor untuk menjangkau pasar global dan daerah terpencil. Integrasi ini meningkatkan aksesibilitas produk, mempengaruhi keputusan pembelian, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan purna jual yang kuat. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan.